Prinsipal yang kedua bunyinya teman-teman adalah the principle of agility. Ya, jadi the principle of agility, triple disruption leads to agility. Agility is the most productive survival strategy. Teman-teman, saya mengatakan bahwa aset terbesar di era pandemi atau di era VUCA itu aset terbesar bukan kita punya duit banyak atau kita punya gedung, punya aset fisik yang besar gitu, ya, yang raksasa gitu, ya, tetapi adalah kita yang punya agility. Saya sering mengatakan bahwa agility is your most valuable asset in the era of pandemic gitu, atau di era of triple disruption, ya. Makanya di dalam prinsip ini, ya, disrupsi, triple disruption itu leads to agility, ya. Jadi triple disruption, digital disruption, millennial disruption, kemudian pandemic disruption itu memicu terjadinya, menuntut setiap pemain untuk agile, ya, memicu untuk kita semua membangun agility, ya. Dan saya mengatakan bahwa agility is your most productive survival strategy, karena di era VUCA itu kita menjalankan perusahaan itu is about survival, ya, bagaimana kita bisa lolos dari terkaman disrupsi, ya. Nah, apa itu agility? Ya, pertanyaannya, ya, teman-teman, saya punya rumus yang simple aja. Agility itu 3, ya. Yang pertama kecepatan, yang kedua adalah kelincahan, yang ketiga ketepatan, ya. Jadi cepat, lincah, tepat. Ya, kecepatan pertama, ya. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah kemampuan perusahaan untuk merespon setiap perubahan triple disruption itu, ya, secara cepat gitu. Ya, ketika resto misalnya, ya, teman-teman UKM itu resto itu dine in agak sulit, ya, karena semua kerja di rumah dan seterusnya. Tapi kemudian frozen food itu kemudian booming di masa pandemi, ya, awal-awal dulu tahun 2020, maka para pemain yang agile ini akan cepat merespon perubahan perilaku konsumen ini, ya. Jadi yang pertama adalah cepat, ya. Yang kedua adalah lincah, ya. Lincah ini kaitannya dengan aset atau light asset. Makanya di era VUCA, ya, di era triple disruption, kalau dulu kita mengatakan aset itu harus gemuk gitu, ya, kita punya gedung di Tamrin gitu, ya, kita punya karyawan besar, ya, sampai puluhan ribu gitu. Tetapi di era di mana turbulensi VUCA itu berjalan dengan sangat masif, maka justru yang dicari adalah light asset. Jadi asetnya justru ramping atau lean gitu. Sehingga kalau asetnya ramping, maka kita bisa meliuk-liuk merespon perubahan itu dengan kelincahan yang luar biasa. Dan kelincahan ini bisa terwujud karena kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu demikian populer di masa pandemi? Karena dengan kolaborasi aset kita menjadi fleksibel, ya, kita bisa gampang bergerak gitu. Itu yang kedua, yaitu lincah. Dan agility yang ketiga adalah tepat. Tepat maksudnya apa? Artinya teman-teman, saya mengatakan setelah pandemi mulai lewat sekarang, maka kita harus melakukan lompatan gitu, ya, untuk mencuri peluang, untuk curi start, untuk ngambil peluang gitu. Tapi loncatnya ini harus tepat gitu. Kalau loncatnya masuk jurang, ya, karena opsi strategi yang kita terapkan tidak tepat, maka justru berabe gitu, ya. Makanya yang namanya tepat adalah kemampuan perusahaan untuk memilih opsi strategi yang tepat. Caranya gimana? Kuncinya adalah kita banyak mendengar, kita banyak melihat perubahan-perubahan yang ada di lingkungan bisnis, ya. Konsumen berubah, operasi bisnis berubah, model bisnis berubah, itu kita lihat arahnya kemana, dan kemudian kita ngambil opsi strategi yang tepat, ya, yang sesuai dengan pergeseran pasar, pergeseran konsumen, ya. Jadi agility menjadi faktor kunci, menjadi aset terbesar perusahaan, dan kata kuncinya 3, yaitu cepat yang pertama, yang kedua adalah lincah, dan yang ketiga adalah tepat, ya. Cepat adalah kemampuan kita secara cepat merespon perubahan, lincah adalah flexibility kita dalam merespon perubahan tersebut, ya, karena adanya light asset atau lean asset, dan tepat karena kita memilih opsi strategi yang pas, ya, yang sesuai dengan perubahan akibat triple disruption.